Apa yang bisa kita perbuat adalah merekam semua itu, memviralkan betapa kecewanya kita. Ada 2 pasal yang sudah dimasukkan oleh penyidik Polda, BAP, dan itu sudah pernah diterima, kok di tengah jalan bisa berubah. Nah itu kekecewaan kita itu kita viralkan kemana-mana. Jadi kita undang wartawan di situ 8 orang, konferensi pers. Ya, konferensi pers kita di situ ada Bu Lisel, ada Bu Linda, ada juga itu dari GKKD, ya silakanlah, ya kita kemukakan apa yang dalam hati kita. Tapi kan kita tidak boleh menyentuh materi persidangan kan, itu menyalahi. Menyentuh materi membicarakan materi persidangan. Nah jadi misalnya mereka itu pengacara atau PH daripada si terdakwa itu sampai 11 orang. Ya memang tidak ada ketentuan yang membatasi berapa jumlah pengacara ya, tetapi untuk yang begini masa sampai 11 pengacara ya itu kita keluhkan. Dan pengacara ini suaranya gede-gede kayak marah-marah, kok diam aja, hakim diam, jaksa penuntut diam. Nah ini kan ini sandiwara, cuma ya kita ngomong di press conference itu ya. Kalau di dalam kan kita nggak bisa Pak bersuara aneh-aneh, bersikap aneh-aneh juga nggak bisa, kita jaga itu. Itulah situasinya Pak. Jadi kalau udah bisa, aduh belum barangkali. Kalau udah bisa dia akan masuk. Bu Lisoy. Iya Pak. Aman. Aman Pak. Iya saya sakit giginya lama Pak ini. Iya saya, aduh baru kali ini ternyata sakit hati lebih baik daripada sakit gigi ya. Aduh. Makan nggak bisa, tidur nggak bisa, duduk nggak bisa. Padahal cuma gigi. Kalau gigi sakit, obatnya kan cuma 1, dicabut. Nanti kalau jantung sakit, jantungnya juga dicabut ya Bu. Bahaya itu. Pak Sanjamer. Iya. Kemarin tuh reaksinya Ibu Linda gimana? Ibu Linda kan orang yang very emotional dia. Bisa tahan nggak kemarin? Dia itu kan orangnya lurus-lurus saja Pak, jadi tidak bisa melihat suatu fakta ya yang menyimpang daripada yang seharusnya. Jadi dia resah aja, gelisah, kayak orang duduk yang di kursi yang banyak paku-pakunya, berdiri, duduk, berdiri, tepuk jidat gitu. Aduh, bagaimana ya? Ya begitulah faktanya. Susah memang. Emotionally tersiksa kemarin dia seharian. Iya. Nah, kita kan di ruang sidang, tidak boleh juga ini kan bersikap tidak sopan kan, langsung ditegur nanti dikeluarkan kita. Itu hakimnya berjilbab nggak Pak? Ada 1 orang. Hakimnya berjilbab, jaksa penuntutnya juga berjilbab, pengacaranya juga berjilbab. God have mercy. Ada juga pengacaranya berjenggot, tapi begitu saya salam langsung dia peluk saya. Saya foto itu. Kau yang baik-baik bikin, ku bilang siap katanya. Jadi memang dia nggak banyak ngomong. Ada yang satunya banyak ngomong itu agak repot. Tapi sudahlah. Kasian juga Ibu Linda. Stres dia. Ya enggak sih. Mungkin baru kali pertama menghadapi situasi begitu ya. Jadi waduh kok begini ya. Ya memang begitulah. Itu baru yang kasat mata. Yang tidak kasat mata lebih gila lagi kan. Ini berarti ini memang test case ya, belum pernah ya. Iya, jadi bagaimana kita begitu sudah diputuskan oleh jaksa hanya 2 pasal, dan itu pasal yang mudah-mudah aja, yang murah-murah, yang enggak, ya jauh lah dari kenyataan. Ya, jadi malu ya. Jadi itu sudah sampai di tangan dia kan kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hal untuk merecoki dia. Karena itu adalah kewenangannya 144, pasal 144 KUHP gitu kan, KUHP. Nah, jadi ya sudah, apa yang bisa kita perbuat adalah merekam semua itu, memviralkan betapa kecewanya kita. Ada 2 pasal yang sudah dimasukkan oleh penyidik Polda, BAP, dan itu sudah pernah diterima, kok di tengah jalan bisa berubah. Nah itu kekecewaan kita itu kita viralkan kemana-mana. Jadi kita undang wartawan di situ 8 orang, konferensi pers.
konferensi pers kita di situ ada Bu Lisa Lusai, ada Bu Linda, ada juga itu dari GKKD, ya silakanlah ya kita kemukakan apa yang dalam hati kita. Tapi kan kita tidak boleh menyentuh materi persidangan kan, itu menyalahi. Menyentuh materi membicarakan materi persidangan. Nah, jadi misalnya mereka itu pengacara atau PH daripada si terdakwa itu sampai 11 orang. Ya, memang tidak ada ketentuan yang membatasi berapa jumlah pengacara ya, tetapi untuk yang begini masa sampai 11 pengacara ya itu kita keluhkan. Dan pengacara ini suaranya gede-gede kayak marah-marah, kok diam aja, hakim diam, jaksa penuntut diam. Nah, ini kan ini sandiwara, cuma ya kita ngomong di press conference itu ya. Kalau di dalam kan kita nggak bisa Pak bersuara aneh-aneh, bersikap aneh-aneh juga nggak bisa, kita jaga itu. Itulah situasinya Pak. Jadi kita hanya berpikir, dan saya berpikir kita itu adalah teman-teman juga Bu Lisa Lusai, Bu Linda, juga teman-teman yang lain dari GKKD. Kalau begini sistem penegakan hukum di Indonesia, maka sampai kapanpun akan begini. Inilah yang memberi peluang kepada mainnya dark justice gitu ya. Semua bermain karena mereka bisa create rekayasa sedemikian rupa. Jadi kalau kemarin itu kita lihat sidang itu sandiwara saja. Ya, jadi saksi korbannya dicecar dengan berbagai pertanyaan. Si JPU hanya 2 kali atau 3 kali itu keberatan yang mulia gitu. Tetapi juga saksi korban ini mungkin karena belum pernah menghadapi persidangan. Jadi setiap pertanyaan daripada penasihat hukum si terdakwa dijawab. Saya bilang nggak mesti begitu kan. Bisa aja dia bilang, saya nggak mesti jawab yang mulia, saya keberatan gitu aja kan. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Ketika di ruang sidang, gunakan hak-hak daripada yang ikut bersidang itu, apakah jadi saksi atau terdakwa, gunakan sebaik-baiknya, tetapi disampaikan dengan bahasa yang sopan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, kencang-kencang seperti di teror, ya senyum aja, tapi saya keberatan. Bisa aja, yang mulia saya keberatan, suara penasihat hukum itu bisa dikurangi nggak, dia itu dikurangi nggak, saya kan nggak tuli, kan gitu. Ini di ruangan ini saya pikir manusia nggak tuli semua, kecuali dia tuli. Nah gitu, itu jadi itulah pengalaman teman-teman kita semua ya. Karena cepat atau lambat, mudah-mudahan aja lah kita jangan mengalami perkara hukum. Tetapi selama kita masih hidup, bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan bisnis, bersentuhan dengan dan sebagainya, perjanjian, kemungkinan untuk terlibat dalam perkara hukum itu besar sekali peluangnya terbuka. Tetapi kalau kita sudah memahami lika-likunya, ya terlebih-lebih kita bukan sebagai sumber daripada perkara hukum itu, ya tenang aja kita menghadapi, nggak perlu khawatir gitu. Jadi kita bisa memahami lah, ya orang yang baru pertama kali masuk di ruang sidang, selama hidupnya, tiba-tiba dia masuk dalam ruang sidang, apakah sebagai terdakwa, apakah sebagai saksi, ya tentu secara psikologis ada agak tegang juga ya. Tetapi ada juga orang di situ, ibu-ibu, ya kita salut itu, namanya Magdalena itu, waduh, kencang sekali dia sebagai saksi, bagus dia. Nah itu layak ditiru. Nah, jadi teman-teman nanti ya, kita kan setiap hari Sabtu ada Zoom Sadarkum ya, Sadarkum itu nanti dipandu oleh salah seorang mitra Galarua ya yang berpengalaman di bidang persidangan. Mungkin nanti kita akan meminta tips daripada beliau bagaimana menghadapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan daripada jaksa penuntut, pertanyaan-pertanyaan daripada siapa si penasihat hukum si terdakwa. Karena yang didakwakan ini pasal ini itu harus dikuasai kan. Jadi mereka di sana itu membuktikan si penasihat hukum daripada si terdakwa itu atau si terlapor itu dipaksa kita supaya dengan salah kita ngomong unsur yang didakwakan kepada si terdakwa itu tidak terpenuhi. Itu tujuannya. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya hakim di sini bertindak adil gitu kan. Kalau sudah dilihat ini pertanyaan yang nggak melenceng, udah mestinya dipotong, jangan didiamin gitu kan. Pak Santiamer. Ya. Ada itu nggak ada perwakilan dari MUI atau PGI Pak yang hadir? Kalau dari PGI ada namanya orang Nias ya, dia itu adalah PGI wilayah Lampung, Provinsi Lampung.
Kalau dari MUI atau apa kita tidak tahu, apakah ada yang menyamar atau apa kita tidak tahu ya, karena banyak juga pengunjungnya. Yang jelas dari Intel Polda ada. Waktu sidang selesai kita ketemu dengan Kadit Reskrim, gimana nih Pak? Ya gimana ya katanya. Ya udah. Jadi ada beberapa jaksa ya masih muda mungkin untuk belajar lah ya, magang di situ. Ada juga wartawan karena ini sidangnya adalah sidang terbuka. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia ini kalau ada kesempatan daripada waktunya itu tidak termanfaatkan dengan baik di wilayahnya masing-masing, coba dipantau di pengadilan-pengadilan negeri ada sidang nggak? Kalau terbuka masuk aja. Jadi itu adalah kita belajar bagaimana jaksa bertanya, bagaimana ini bertanya siapa namanya penasihat hukum, tetapi harus Bapak kuasai dulu apa yang didakwakan. Nah kalau udah begitu nanti belajar kita, oh pertanyaannya misalnya apa, kapan, Anda di mana, apa Anda dengar sendiri, apa Anda lihat, kan gitu begitu terus membuktikan bahwa unsur-unsur dalam delik aduan itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Begitu pertanyaan itu, dan itu pertanyaan diulang-ulang bikin kita kesal. Jadi kalau misalnya pertanyaan berulang-ulang si saksi korban sebenarnya nggak perlu jawab, yang mulia hakim tadi saya udah jawab, saya keberatan menjawab itu aja sebenarnya. Jadi di persidangan itu kan hanya semacam tanya jawab, hakim nanti yang memutuskan. Pak Si Syantia, jaksa tapi bagaimana Pak Syantia Maria kalau misalnya jadi saksi, begitu dikasih pertanyaan yang mengulang, dia langsung kembali lagi. Ini Anda pintar atau goblok? Gimana? Tadi sudah ditanya kok, saya mesti ditanya lagi pertanyaan yang sama. Ini Anda tadi ikut mendengar atau tidur di ruang sidang? Bisa nggak kita ngomong begitu, Pak Syantia Maria? Begini, Saksi Magdalena berani ya, ini ya Pak Santiamer ya, sorry aku potong. Saksi satu yang Bu Magdalena itu berani dia bilang loh, dari tadi saya udah ditanya tentang ini, kok diulang-ulang lagi gitu. Berani dia menyanggah gitu. Itu hebat tuh yang ibu-ibunya yang jadi saksi. Iya kan, berarti kan pertanyaan kalau diulang lagi dengan pertanyaan yang sama, berarti orang yang bertanya ini nggak dengar tadi yang ditanya. Iya, jadi kita kan balik bertanya. Loh, jadi saya ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Ini Bapak ini yang terhormat, ini tadi ikut sidang enggak ini duduk di sini? Tadi sudah ditanya kok sekarang mau ditanya kan? Ini gimana kan? Kembalikan lagi. Begini Pak Bang, ya kita harus pahami dulu. Ruang sidang itu ya punya tata tertib. Ruang sidang itu mempunyai etika, ya etika yang memang sudah siapapun di situ berbuat yang tidak pantas itu tidak diperkenankan. Kalau kita memaksakan diri nanti melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan tertib sidang atau peraturan di persidangan itu, kita nanti bisa dituduh contempt of court, ya contempt of court, menghalangi persidangan lah atau apa, membuat keributan. Nah jadi memang ada mitra kita, seorang hakim mengatakan tidak ada untuk hakim itu istilah wakil Tuhan. Di peraturan perundang-undangan itu nggak ada itu. Siapa yang mendengung-dengungkan itu? Tetapi di ruang persidangan hakim itu mempunyai hak otoritas penuh. Ya di situ dia itu berhak menegur, mengeluarkan, memanggil pihak keamanan supaya di orang-orang yang dianggap mengganggu persidangan dikeluarkan. Nah, di dalam hal seperti yang Bapak tadi, mungkin ada penasihat hukum yang mengulang-ulang begitu, maka yang baik itu adalah jangan kita frontal dengan penasihat hukum. Selalu kita hargai di situ hakim, maka kita bertanya kepada hakim dan keberatan itu disampaikan kepada hakim. Yang mulia hakim, mohon maaf, saya dari tadi sudah menjelaskan yang ditanyakan penasihat hukum. Untuk itu saya keberatan menjawabnya yang mulia. Udah. Jadi kita pakai itu kewibawaan hakim itu untuk menegur si pengacara, si penasihat hukum ataupun si JPU. Jangan kita frontal, Pak. Dan gunakan kata-kata yang selalu menunjukkan satu, kita itu walaupun marah ya, tetapi mengendalikan diri, yaitu tadi. Yang mulia, pertanyaan, saya keberatan dengan pertanyaan penasihat hukum, karena dari tadi sudah saya jelaskan. Sudah, itu aja. Nanti kalau hakim bilang keberatan diterima, tok.
Itu pertanyaan tidak diulang lagi. Pertanyaan yang lain katanya. Nah gitu. Itulah seninya mengikuti persidangan ini gitu. Kalau marah kita ya, saya aja nggak bisa menahan emosi kemarin itu. Ada seorang itu penasihat hukum yang ngomongnya kayak orang ngamuk-ngamuk. Ini bukan orang tuli kan. Cuma saksi kita ini tidak mau memprotes. Pak Kwang ada yang resign tuh Pak Kwang. Oh iya silakan. Oh ya baik. Nah, itu jadi soalnya itu lagi maaf yang resign. Soalnya lagi penjelasan yang cukup harus dituntaskan ya. Bagaimana menghadapi keadaan di ruang sidang. Baik, kalau sudah selesai Pak Amir, kita persilakan aja. Baik, silakan, nggak ada lagi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan menyangkut itu akan kami coba menjawabnya seobjektif mungkin. Karena di sini ada Bu Liso-Lisoi, ini Bu Linda nggak ada ya. Karena tadi kita ketemu dengan seseorang Pak, dia juga pengacara, teman baik kita, mitra kita juga, dan ada masukan-masukan yang baik dari dia di dalam hal bagaimana menghadapi perkara ini, dan dia juga memberitahu bagaimana polisi begini ya. Ya kita kalau lurus-lurus kan habis kita. Tapi apakah harus bengkok? Ya enggak juga lah. Ya cerdik aja kan gitu Pak. Silakan Pak Wang. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,